Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Saudara-saudari, para pemirsa dan peserta pengajian online Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukrulillah, pada malam hari ini dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa bergabung bersama dalam pengajian rutin kita Sabtu malam Ahad bersama dengan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Insyaallah pada malam hari ini adalah pertemuan ke-12 dan kita memasuki hadis ke-16 dari bab taubat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan pengajian ini menjadi salah satu sarana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga mencintai para ulama. Bil khusus mari kita mengingat pesan Al-Imam An-Nawawi, kitabnya yang kita kaji pada malam hari ini, untuk selalu mendoakan beliau, Allahumma ighfir lahu wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li ahbabihi wal muslimina ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengampuni beliau, kedua orang tua beliau, guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja kajian kita pada malam hari ini, yaitu al-hadithu as-sadisa asyar. Al-hadithu as-sadisa asyara, hadis yang ke-16. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Nah, terjemahannya, dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di malam hari agar pendosa siang hari bertaubat, dan dia membentangkan tangannya di siang hari agar pendosa malam hari bertaubat.
sampai matahari terbit dari arah terbenamnya, yaitu dari arah barat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan tentang rawi hadis dari kalangan sahabat yaitu Abu Musa al-Ash'ari, ini sudah kita sebutkan profilnya pada hadis sebelumnya ya. Dan beliau namanya adalah Abdullah bin Qais ya, tapi lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat syarah dari kitab Nuzhatul Muttaqin. Yang pertama, pensyarah menyebutkan tentang posisi hadis ini. Al-haditsu rawahu Muslimun fi kitab at-taubati babu ghairatillah ta'ala. Babu ghairatillahi ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya pada kumpulan hadis tentang taubat ya. Yaitu pada bab tentang ghairah Allah Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya saya sempat menyinggung tentang ghairah ini ya. Jadi yang lebih fasih bacanya adalah ghairah. Namun kita lebih sering mendengar ungkapannya ghirah ya. Ghirah ya. Ghirah Allah Ta'ala. Ghirah ini dalam konteks manusia ya, menjadi sifat manusia. Ghirah adalah biasanya sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan ungkapan yang mirip ya, gairah. Gairah. Cuma gairah ini dia bisa positif bisa negatif ya pada sifat manusia. Ada gairah berbuat baik, ada gairah memperturutkan hawa nafsu ya. Nah tentunya ketika dia dinisbatkan kepada Allah ya, di dalam hadis misalnya disebutkan walaisa ahadun aghyaru minallah, tidak ada satupun yang lebih ghairah ya. Nah, ghairah ini mungkin di sini lebih tepat diterjemahkan cemburu ya. Tidak ada satupun yang lebih pencemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika harramal fawahish ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seluruh perbuatan keji. Seluruh perbuatan dosa besar dan perbuatan yang keji. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang makna ghairah di sini ketika dia dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian atau mayoritas ulama salaf ya mengimaninya apa adanya, sambil tentu saja mensucikan dia dari sifat-sifat seperti makhluk ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi mengimaninya yaitu dengan tidak menafsirkannya, di as-sukutu anhu ya, diam, wa tafwidu ma'nahu ilallah, dan tafwid menyerahkan makna hakikinya kepada Allah saja. Hanya Allah yang tahu apa makna ghairah. Tetapi banyak juga ulama yang menafsirkannya dengan makna kiasan. Seperti misalnya Al-Imam Ibnu Furaq ya, menjelaskan tentang hadis tadi misalnya. Ini maksud dengan ghairah kalau dinisbatkan kepada Allah adalah syiddatul man'i wal himayah. Larangan dan proteksi yang sangat ya, itu makna ghirah atau ghairah dari Allah Subhanahu wa taala, itu berupa larangan dan proteksi, penjagaan. Fahuwa min majazil mulazamah, dia adalah ungkapan majaz ya. Majaz kiasan yang sifatnya mulazamah. Mulazamah itu artinya
sesuatu yang menjadi konsekuensi, ya. Karena ghairah itu untuk manusia adalah cemburu, ya. Kalau manusia dia cemburu, berarti dia akan melarang orang yang dia cintai, ya, untuk melakukan sesuatu yang membuat dia cemburu, gitu ya. Nah, tentunya bagi Allah tidak demikian, ya. Allah berbeda dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'un, tapi yang dimaknai adalah mulazamahnya, yaitu larangannya itu, ya, talazumnya. Oleh karena itu beliau mengatakan, Ibnu Furuq mengatakan, ma ahadun aktsara zajran anil fawahishi minallah. Tidak ada satupun yang paling melarang dan paling memprotek dari perbuatan yang keji selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan posisi hadis perlu dijelaskan sedikit, ya. Karena Al-Imam An-Nawawi atau Imam Muslim menempatkan hadis ini pada bab ghairatullahi ta'ala. Hadirin saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dalam Nuzhatul Muttaqin dijelaskan juga tentang lughatul hadis, ya. Di mana di situ tadi dalam hadis tadi Rasul mengatakan innallaha yabsutu yadahu, ya. Jadi makna yabsutu yadahu, membentangkan tangannya, ya, dikatakan di sini innalillahi yadan huwa a'lamu bihaqiqatiha wa kaifiyati bastiha. Allah yang maha tahu tentang hakikat tangannya dan bentangannya, ya, sama seperti memahami ghairah. Ini mayoritas ulama salaf, ya, tafwidul makna, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'at tanzih, disertai penyucian Allah dari anggota tubuh, ya, dari peralatan dan dari hal-hal yang seperti makhluk, ya. Tidak ada yang seperti, bahkan menyerupainya pun tidak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan madhab tafwid, ya. Tapi sebagian ulama berpendapat, wa yara ba'du ahli ilmi anna hadza kinayatun an basti rahmatihi wa sa'atiha wa fathi babit taubati li'ibadihi, ya, bahwa maksud Allah membentangkan tangannya yaitu ini kiasan tentang bentangan dan luas rahmatnya. Jadi tangan di sini maknanya adalah rahmatnya. Dalam konteks hadis ini dimaksud dengan tangan Allah adalah rahmatnya, serta dibukanya pintu taubat bagi hamba-hambanya. Ini penjelasan tentang ungkapan di dalam hadis, ya. Adapun faidah dari hadis ini, afadal hadithu anna rahmatallahi bi'ibadihi wa afwahu anhum syamilun li jami'il azminati fala yakhtassu biha zamanun duna zaman wa in kana li ba'dihha maziyatun ala ghairiha. Bahwa rahmat Allah dan maafnya untuk hamba-hambanya meliputi seluruh waktu. Jadi kapan saja, ya. Tidak hanya di waktu tertentu. Adapun hadis ini, ketika Allah mengatakan innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail, ini menunjukkan bahwa rahmat Allah dan pintu taubatnya dibuka kapan saja, ya, dibuka kapan saja, ya. Siang dan malam, tidak dibatasi oleh waktu. Meskipun kata para ulama ada beberapa waktu yang lebih istimewa dibanding yang lain, ya. Kalau dalam harian itu tengah malam, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Kalau untuk tahunan misalnya bulan Ramadan, wabil khusus malam Lailatul Qadar misalnya, itu ada keistimewaan tertentu. Tetapi secara umum rahmat Allah dan dibuka pintu taubatnya ini kapan saja.
Kemudian juga afadal hadis, hadis ini juga memberi faidah al-hathu 'alal musara'ati fit taubati idza waqa'atil ma'siyatu fi lailin aw nahar. Dorongan untuk kita segera bertaubat jika jatuh kepada maksiat, baik perbuatan maksiat itu terjadi di malam hari atau siang hari. Jadi kalau kita lakukan di siang hari, segera bertaubat, paling tidak di malam harinya. Ya. Kalau kita lakukan di malam hari, di siang hari jangan sampai kita luput dari taubat itu. Ya. Melakukan penyesalan. Yang pertama, sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu oleh Al-Imam An-Nawawi, menyesal, an-nadam, kemudian al-iqla', segera berhenti, ya, dan al-azm, bertekad untuk tidak melakukannya di masa yang akan datang. Dan jika terkait dengan urusan sesama hamba Allah, maka diselesaikan urusannya. Hadirin hadirat, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, afadal hadis, ya, faedah yang ketiga, qabulu taubati mustamirrun, ya, bahwa penerimaan taubat itu selalu dibuka, ya, terus menerus, ya. Taubat terus diterima. Madama babuha maftuhan, selama pintunya dibuka. Ya, selama pintunya dibuka. Nanti pada hadis berikutnya, hadis ke-17, kita akan lihat kapan pintu taubat ditutup. Ya. Dan di sini dikatakan wa yughlaqu babuha bi tulu'is syamsi min maghribiha. Nah, sebagaimana disebutkan juga di dalam hadis ini di ujungnya, ya, hatta tatlu'as syamsu min maghribiha, ya, dalam hadis ini. Jadi pintu taubat akan ditutup dengan terbitnya matahari dari barat, ya, yang merupakan salah satu tanda besar terjadinya hari kiamat. Jadi min alamatil kubra atau min asyratis sa'atil kubra, ya, tanda-tanda hari kiamat yang besar itu adalah tulu'us syamsi min maghribiha, ya, terbit matahari dari arah yang biasanya dia terbenam, yaitu barat, ya. Nah, ini kalau sudah matahari sudah kelihatan terbit dari barat, maka taubat sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kafir baru mau masuk Islam tidak diterima. Yang berbuat maksiat baru taubat tidak diterima. Itu pintu taubat ditutup. Ini namanya, sebagian ulama menyebutkan syarat waktu, ya. Jadi yang kemarin kita bahas itu syarat perilaku, ya, syarat yang harus kita lakukan untuk bertaubat. Yang terkait dengan hak Allah ada 3, yang terkait dengan hak hamba ditambah 1 jadi 4. Nah, adapun hadis ini dan hadis berikutnya ini terkait dengan syarat waktu, ya, syarat waktu. Kita masuk ke yang berikutnya adalah al-hadithu as-sabi'a asyara, ya, hadis ke-17. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, Allah menerimanya. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim. Juga tentang Abu Hurairah sudah kita sebutkan profil singkatnya pada hadis sebelumnya. Posisi hadis ini, al-haditsu rawahu Muslim fi dzikri wa du'a babu istihbabil istighfar, ya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya ya, di kumpulan hadis tentang zikir dan doa, bab disukainya istighfar. Nah, afadal hadis ini memiliki faidah ya. Anna Allah Ta'ala yaqbalu taubata min ibadihi tafaddulan minhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat hambanya tafaddulan minhu ya, sebagai karunia darinya. Nah, ungkapan tafaddulan minhu ini dalam pembahasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menegaskan bahwa tidak ada yang mewajibkan apapun bagi Allah. Jadi bagi Allah tidak ada yang wajib yang harus dia lakukan. Jadi semua yang dia lakukan itu tafaddulan. Itu karunianya, kehendaknya semata. Tentunya Allah menerima taubat hambanya idza kanat mustajmi'atan li syurutiha. Jika taubatnya itu memenuhi seluruh syarat-syaratnya. Sebagaimana yang sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Wa min syurutiha, nah ini di dalam hadis tadi dan hadis ini ada terkait dengan syarat waktu. Dan di antara syaratnya adalah antaqa'at taibu qabla tulu'i syamsi mim maghribiha. Taubat itu terjadi sebelum matahari terbit dari barat. Ya. Wa qad jaa'a fi tafsiri qawlihi ta'ala yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Suratul An'am ayat 158. Jadi kalau kita lihat tafsir terkait dengan surat Al-An'am ayat 158 ini, yang dimaksud dengan ayat ba'du ayati rabbik, ya, sebagian dari tanda-tanda hari kiamat ya, yang Allah takdirkan terjadi sebelum hari kiamat datang adalah, ini maksud dengan ba'du ayati rabbik adalah annal murada minha tulu'us syamsi min maghribiha. Matahari terbit dari barat. Nah, kalau sudah matahari terbit dari barat, inilah kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Iman orang yang baru mau beriman, sebelumnya tidak mau beriman, baru mau beriman saat itu, ya, la yanfa'u nafsan, tidak ada manfaatnya, tidak diterima lagi. Ya, au kasabat fi imaniha khaira. Ya, yang sudah beriman ya, tapi belum melakukan kebaikan, baru mau melakukan kebaikan saat itu, ya itu juga tidak diterima lagi. Jadi ini syarat waktu ya, taubat itu sebelum terbit matahari dari barat. Nah, ini terjemahannya bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya sebagai karunia darinya jika memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya adalah taubat dilakukan sebelum matahari terbit dari barat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Ya, bahwa di dalam tafsir disebutkan yang dimaksud dengan tanda-tanda Tuhanmu adalah terbitnya matahari dari barat. Ya. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh dua hadis yang kita bahas ini. Ini yang disebut dengan tafsirul Quran bil hadis, ya. Penafsiran Al-Quran dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang ketiga, kita masuk ke hadis yang ke-18. Ini masih tentang syarat waktu. Ada tambahan lagi terkait dengan syarat waktu diterimanya taubat ya pada hadis ini.
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dan dari Abu Abdurrahman, ini kunyahnya ya, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seorang hamba selama ruhnya atau nyawanya belum sampai tenggorokan, malam yugharghir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau berkata hadithun hasan, hadis hasan ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan Abdullah bin Umar juga sudah kita sebutkan profil singkatnya. Cuma kalau saya tidak salah 2 pertemuan yang lalu ada yang bertanya tentang nama dari ibunda Abdullah bin Umar ini ya, istri Umar bin Khattab yang melahirkan Abdullah bin Umar ya. Waktu itu belum sempat saya jawab karena saya terlupa. Nah, ini mumpung ingat, jadi namanya adalah Zainab binti Mad'un ya. Zainab binti Mad'un. Posisi hadis ini, al-haditsu rawahu At-Tirmidzi fi ad-da'awat ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya di kumpulan hadis tentang doa-doa, babut taubati maqbulatun qabla al-ghargharah, pada bab tentang taubat diterima sebelum ghargharah. Apa itu ghargharah? Nanti dilihat di sini penjelasannya pada Lughatul Hadis, disebutkan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin ya. Yugharghiru ya. Dalam hadis Rasul mengatakan ma lam yugharghir ya. Yugharghir ini fi'il mudhari'. Ini ma'khudhun minal ghargharah. Dia diambil dari masdarnya, yaitu al-ghargharah. Nah, ghargharah sendiri maknanya adalah ja'lu syarabi fil fami ya. Thumma tardiduhu ila asli hulqumihi fala yabtali'uhu. Jadi kalau kita saya sambil minum dah ya. Mohon maaf, haus juga nih. Ya. Kalau kita masukkan air ke dalam mulut kita tapi tidak kita telan, kita tahan di pangkal mulut lalu kita putar sampai berbunyi begitu ya. Gitu. Kita putar. Nah, itu namanya gharghar. Putarnya itu di ghargharah. Ya, jadi perbuatan memutar air di pangkal mulut, dia di awal tenggorokan itu tanpa ditelan ya, la yabtali'uhu, tidak ditelan. Nah, nyawa atau ruh itu saat mau keluar dari tubuh itu kalau sudah sampai di ghargharah itu, di tempat air berputar atau di awal pangkal tenggorokan ya, sudah wilayah tenggorokan, maka saat itu taubat sudah tidak diterima lagi. Jadi wal muradu al-ihtidhar, maksudnya adalah saat sakaratul maut ya, saat ihtidhar, saat kematian sudah hadir, yaitu ruh telah sampai di tenggorokan. Jadi itu makna yugharghir ya. Nah, kemudian pensyarah pada Nuzhatul Muttaqin menjelaskan afadal hadis, faedah hadis ini, anna min syurutit taubati an taqa'a minal mukallafi qabla an yasila ila halatin la tumkinul hayatu ba'daha 'adatan. Bahwa di antara syarat taubat, ini tambahan lagi ya, syarat waktu ya, yaitu taubat itu harus terjadi dari seorang hamba mukallaf ya, sebelum
ia sampai pada situasi di mana sudah nggak mungkin lagi bisa hidup. Ya, biasanya orang yang pada situasi itu, ya ini udah udah sebentar lagi meninggal, ya. Sudah sakaratul maut. Maka pada saat sakaratul maut, ya, di mana ruh sudah sampai di tenggorokan, saat itu taubat sudah tidak diterima lagi. Nah, ini juga berdasarkan ayat Quran, ya, di surat An-Nisa ayat 18, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Dan taubat itu bukanlah untuk orang yang berbuat kejahatan, ya, banyak kejahatan, sehari-hari berbuat kejahatan, sampai ketika telah datang kepadanya kematian, maksudnya adalah sakaratul maut, dia baru mengatakan ini tubtul an, saya baru taubat sekarang, taubat ya Allah sekarang. Nah, itu laisatit taubah, itu bukan taubat, ya. Artinya taubatnya tidak diterima lagi. Seperti juga yang dialami oleh Fir'aun, ya. Ini ketika tenggelam di Laut Merah, ya, nyawanya sudah ghargharah, baru dia mengatakan amantu bi Rabbi Harun wa Musa, ya. Saya beriman dah kepada Tuhannya Harun dan Musa. Nah, ini kata Allah, al-ana, baru sekarang, nggak bisa, ya. Waqad asaita qablu, selama ini kamu, ya, menentang Nabi Musa alaihissalam, ya, tidak percaya, bahkan memusuhi dan memerangi Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini terjemahnya. Dan di antara syarat taubat adalah dilakukan oleh mukallaf sebelum datang situasi di mana sudah tidak ada harapan hidup lagi, biasanya, ya. Nah, berdasarkan surat An-Nisa ayat 18 juga. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, selesai 3 hadis. Terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab, pada pertemuan yang lalu ada yang bertanya juga tentang sholat taubat, ya. Dan pada pertemuan yang lalu itu saya belum menjawabnya secara tuntas, ya. Bahkan saya sempat menyebutkan ada perbedaan pendapat. Nah, ini saya koreksi, ya. Jadi untuk sholat taubat ini disepakati, tidak ada perbedaan antara 4 mazhab, ya, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i maupun Hambali, ya. Nah, ini saya kutip dari Ensiklopedia Fikih Kuwait, ya. Salatut taubati mustahabbatun bittifaqil madzahibil arba'ah. Bahwa salat taubat itu mustahab, dianjurkan, ya, sunnah. Ya, dan ini tidak ada perbedaan pendapat, ya, kesepakatan 4 madhab. Wadzalika lima rawahu Abu Bakrin radhiyallahu anhu, ya, ini berdasarkan hadis yang di kalangan sahabat, rawinya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min rajulin yudhnibu dzamban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu, ya, thumma qara'a hadhil ayah walladzina idza fa'alu fahishatan, dan seterusnya, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, dan tidaklah seorang laki-laki berbuat dosa kemudian dia bangkit berwudu, taharah, kemudian sholat, para ulama menjelaskan yaitu 2 rakaat, ya. Kemudian minta ampun kepada Allah, kecuali pasti Allah ampuni. Kemudian Rasul membaca ayat di surat Ali Imran, ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin, ya.
Jadi dan orang-orang yang apabila berbuat fahisyah, berbuat perbuatan keji atau zalamu anfusahum, menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka segera ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan langsung minta ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang akan mengampuni dosa selain daripada Allah? Tidak ada, ya. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus melakukan perbuatan dosa itu, ya, diberhenti sudah, wahum ya'lamun, ya, dan mereka sadar itu, mereka tahu itu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata haditsun hasan, hadis hasan. Juga hadis ini isnadnya dikatakan jayyid, ya, oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya At-Tahdzib, ya. Wa kadza jawwada isnadahu Ibnu Hajarin fi At-Tahdzib. Demikian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 buah hadis yang bisa kita bahas pada malam hari ini terkait dengan syarat taubat, yaitu syarat waktunya, ya. Jadi kalau hadis sebelumnya terkait dengan syarat perbuatan, yaitu 3, bila terkait dengan hablum minallah, menyesal, berhenti, dan bertekad tidak mengulangi selama-lamanya. Kalau terkait dengan hak manusia, tambah 1 lagi, yaitu menyelesaikan urusannya dengan orang yang bersangkutan. Nah, adapun terkait waktu, syaratnya 2, taubat diterima selama belum sampai nyawa atau ruh di tenggorokan. Ya, ini untuk syarat waktu secara individual, ya. Tapi secara umum juga sebelum matahari terbit dari barat. Demikian yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Dipersilahkan bila memang ada pertanyaan. Kita lihat yang mau langsung juga saya persilahkan. Sudah saya hidupkan fasilitas unmute-nya bagi yang ingin bertanya secara langsung. Kita lihat chatnya, apakah ada pertanyaan? Sudah ada nih, kelihatannya di Zoom. Ustadz Ahmad Saleh Hasan rahimakumullah, momen istimewa ghufira ma taqaddama min dzambihi pada Ramadan dan Saum Arafah, apakah bila syarat-syarat taubat seseorang walaupun belum sempurna, apakah beroleh garansi diterima taubatnya? Jadi para ulama sejauh yang saya ketahui tidak memberikan pengecualian korting, ya, korting tak dari syarat-syarat taubat itu, ya, meskipun momennya istimewa, ya. Tetapi kalau mau disebut keistimewaan untuk taubat atau pengampunan dosa itu adalah dosa-dosa kecil, ini otomatis. Jadi sholat 5 waktu, ya, sholat Jumat, Ramadan, itu otomatis menghapus dosa-dosa kecil, ya, menghapus dosa-dosa kecil. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idzajtunibatil kabair. Jadi momen-momen istimewa itu setelah sholat 5 waktu, atau dengan sholat 5 waktu, dengan ibadah Jumat, kemudian dengan Ramadan, itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Nah, adapun dosa-dosa besar tetap perlu taubat. Tetap perlu taubat. Meskipun mungkin saja, karena bagi Allah tidak ada yang
mustahil, karunia-Nya tidak terbatas. Sebagian ulama mengatakan kalau dosa-dosa kecil sudah habis dan momen-momen itu masih banyak yang dia lalui dan dia optimalkan, mudah-mudahan dosa-dosa besarnya juga lebih mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keistimewaan secara khusus tidak ada ya terkait dengan courting syarat-syarat taubat itu. Yang jelas usahakan, adapun sempurna atau tidak kan kita tidak tahu ya. Jadi walaupun belum sempurna di sini ditanyakan. Masalah kesempurnaan hanya Allah yang tahu. Hatta kita pun yang bertaubat mungkin tidak tahu juga apakah taubat kita sudah sempurna atau tidak. Tapi jelas kita berusaha. Yang jelas para ulama menjelaskan jangan putus asa. Jadi misalnya syarat berazam untuk tidak melakukannya lagi. Lalu ternyata karena ghalabatus syahwah, ya, dominasi syahwat yang besar, mungkin lingkungan yang buruk, lalu melakukan lagi, ya taubat lagi. Ya. Melakukan lagi, istighfar lagi, taubat lagi. Jadi jangan kapok taubat itu. Ya, adapun orang mengatakan, wah ente taubat sambal, biarin aja. Yang penting serius saat taubat. Ya, nggak main-main. Gitu ya. Bahwa kemudian di masa depan ya lalu melakukan lagi karena satu dan lain hal, itu urusan lain lagi. Ya taubat lagi. Pokoknya selama nyawa masih belum di ghargharah dan belum matahari belum terbit dari barat, jangan berputus asa dari rahmat Allah, dari taubat ya. Nah, seperti itu. Nah, insya Allah kalau kita serius bertaubat, kita akan semakin serius meninggalkan perbuatan maksiat itu. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, apakah perbedaan Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Afu terkait taubat kita? Ya, Al-Ghafur artinya Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun dia berarti terkait dengan istighfar. At-Tawwab artinya Maha Penerima Taubat. Maha menerima hambanya yang kembali kepada jalan yang benar. Ini berarti terkait dengan taubat. Apa bedanya? Ini terkait penjelasan pada pertemuan yang lalu. Silakan dilihat rekamannya di YouTube saya. Apa perbedaan antara istighfar dengan taubat? Ya, ini salah satu yang bisa menjelaskan perbedaan antara Al-Ghafur dengan At-Tawwab. Nah, Al-Afu ini permaafan. Ya, permaafan. Memaafkan. Ini mirip dengan Al-Ghafur. Ya, mirip dengan Al-Ghafur. Tetapi dimensinya lebih luas Al-Afu ini. Ya, di antaranya dia terkait dengan memperbaiki keadaan. Jadi di samping memaafkan kesalahan, juga menutupi kekurangan, ya, memperbaiki keadaan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini perlu kajian tersendiri. Di Zoom sementara itu kita lihat apakah di YouTube sudah ada. Sudah ada nih dari Ibu Dedeh ya. Ustaz Sahal Hasan rahimakumullah, ibu saya sudah sepuh dan mulai linglung. Rahimahullah, semoga Allah merahmati ibu ya. Walaupun masih bisa tilawah, apakah syarat berakal sehatnya saat beribadah atau saat istighfar bisa diterima? Ya, jadi bagi yang linglung, ya, di sini dilihat linglungnya permanen atau kadang-kadang saja, atau mungkin belum sampai lupa ingatan sama sekali, tapi mungkin sudah memorinya kadang hilang gitu ya. Jadi kalau linglungnya atau situasi memorinya kadang
uh, terganggu, dia masih disebut mukallaf ya. Jadi saat dia sadar, dia wajib untuk melakukan ibadah, dan kalau dia melakukan berpahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi masih tilawah ya, itu luar biasa, menunjukkan kebiasaan yang baik. Biasanya orang tua itu, apalagi misalnya dia sudah linglung tapi dalam keadaan linglung misalnya dia baca Quran, itu luar biasa ya, menunjukkan saat masih muda mungkin, atau kebiasaannya memang membaca Al-Quran, bersolawat ya, dan seterusnya, sehingga dalam situasi tidak sadar pun linglung, yang keluar dari mulutnya adalah kebaikan. Nah, ini patut disyukuri ya, kalau kita memiliki orang tua seperti itu. Jadi tidak mengapa, insya Allah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih ada lagi di bawahnya, apakah benar bila kita minta diruqyah agak sulit untuk diterima taubatnya pun yang meruqyah? Ya, tentang ruqyah ini, selama ruqyahnya adalah ruqyah syar'iyah, ruqyah yang dibenarkan oleh syariat, tidak bertentangan dengan syariat, ruqyah dari ayat Quran, dari hadis Rasulullah SAW, atau dari asar para salafus soleh, dan bacaannya dengan bahasa yang tidak mengandung kemusyrikan ya, bacaannya dimengerti ya, maka boleh. Nah, sesuatu yang boleh itu ya tidak akan mengganggu hal-hal yang akan memberatkan kita ya, tidak akan memberatkan kita, kecuali kalau kita lakukan secara berlebihan. Jadi ruqyah ya, ini sesuatu yang menjadi sarana pengobatan ya, baik masalah-masalah ruhani atau penyakit-penyakit fisik. Memang ada dalilnya, ada contohnya ya, atau ada asarnya ya. Walaupun kalau ditanya mana yang lebih baik, minta diruqyah atau meruqyah sendiri, lebih baik meruqyah diri sendiri. Dan juga prinsipnya adalah bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi ruqyah sebelum kita sakit dengan zikir ya, zikir pagi dan petang, zikir sebelum tidur, itu adalah ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW misalnya sebelum tidur membaca beberapa ayat Quran ya, beberapa surat Al-Quran, lalu mengusap mukanya, kepalanya, dan seluruh tubuhnya. Nah, ini insya Allah kalau orang sudah terbiasa meruqyah diri, dia akan terhindar dari berbagai gangguan penyakit ya. Kalau minta diruqyah kan menunjukkan bahwa dia tidak mampu meruqyah dirinya. Ini satu kekurangan. Tapi boleh meminta diruqyah oleh orang lain. Nah, memang ada hadis yang ada yang memahami wala yastarqun, tidak minta diruqyah itu sebagai syarat masuk surga tanpa hisab. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya, tapi tafsiran yang masyhur adalah bahwa ini maksud tidak minta diruqyah adalah tidak minta diruqyah dengan ruqyah yang bertentangan dengan syariat, atau dia mengandalkan orang lain ya, ruqyah orang lain ya, seolah-olah tawakalnya kepada Allah ya, pada mengandalkan bacaan dirinya sendiri itu berkurang atau tidak ada ya. Jadi tawakalnya kepada Allah menjadi ada nilai kurangnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya adalah jangan sampai kita meruqyah atau meminta diruqyah dengan ruqyah-ruqyah yang bertentangan dengan syariat. Baik, di Zoom
Ada satu lagi ini, apakah istighotsah sughra dan sebelumnya mohon penjelasannya syarat orang yang sakaratul maut bisa masuk surga setelah menyebut la ilaha illallah. Ya, tidak ada syarat khusus karena hadisnya mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah masuk surga. Jadi kita husnuzon bahwa orang yang di akhir hayatnya kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah la ilaha illallah ini dakhalal jannah. Ya. Tanpa ada syarat-syarat yang lain. Ya. Kenapa? Karena kalau dia bisa seperti itu indikator dia orang soleh. Paling tidak di akhir hayatnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak mudah ya untuk sampai pada nikmat besar itu, akhir hayat kita, lisan kita, mulut kita mengucapkan la ilaha illallah. Apakah istighosah sughra dan istighosah kubra termasuk bagian dari taubat? Makna istighosah adalah minta ghaus, talabul ghaus ya, minta bantuan dari Allah. Jadi istighosah adalah minta bantuan, gitu. Nah, taubat dia konsekuensi supaya permintaan kita diterima oleh Allah. Ya, seperti misalnya sholat istisqa ya. Ini salah satu bentuk kita beristighosah kepada Allah dengan sholat istisqa saat kekeringan. Sholat minta hujan. Makanya disyariatkan bagi yang ingin istisqa ya sebelumnya memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat dan menghadirkan orang-orang soleh ya, yang menjadi imam, yang memimpin sholat, yang berdoa adalah orang-orang soleh, sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an ya meminta bantuan kepada paman Rasulullah Al-Abbas bin Abdul Muttalib saat meminta hujan, gitu ya, barokah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istighosah dia bukan taubat, tapi supaya istighosah kita ini diterima atau dikabulkan, taubat itu menjadi syaratnya. Sebab sulit orang yang berlumuran dengan dosa ya lalu minta pertolongan kepada Allah, apalagi tidak menyesal dengan perbuatan dosanya itu saat istighosah. Ya logikanya ya bagaimana istighosahnya bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya masalah dalam doa biasa saja. Dalam hadis Rasul mengatakan ya, orang yang mengangkat tangannya mengatakan ya Rabb ya Rabb ya Tuhanku ya Tuhanku, tapi wa ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Tapi dia tidak minta ampun dari ya dosa minumannya haram, makanannya haram, ya disuntik dengan energi dari hal-hal yang haram, yang dia pakai haram. Bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya, permintaannya? Ya, wallahu alam bissawab. Di YouTube kita lihat lagi apakah masih ada, sudah tidak ada, alhamdulillah. Di Zoom apakah ada yang tertinggal? Tidak ada lagi. Baik, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah jam 9 kurang sedikit, kurang 6 menit atau 5 menit kurang lebih ya. Kita sudah menyelesaikan pengajian kita hadis yang ke-16, 17 dan 18 masih pada bab taubat ya. Mudah-mudahan
apa yang kita baca, apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat, terutama bagi saya pribadi dan kita semua. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Kita awali dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah, dengan harapan barokah surah Al-Fatihah ini ya memberkahi pertemuan kita. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil imam an-Nawawi wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa li ahbabihi wal muslimina ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ighfir li syahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unthana bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa li kabirina wa saghirina wa ulamaina wa murabbina waliman lahu haqqun alaina ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal riba wal zina wal zalazila wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan wa an biladina Indonesia hadhihi khassah wa an buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf bila ada kata-kata yang keliru atau yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ahmad Sahal Hasan undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum